kita akan dapat keuntungan besar. Kita akan dapat kangtau besar, kata firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah kalau disertai rasa yang cukup memberi keuntungan yang besar dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu saudara yang datang di tempat ini, saya katakan saudara dapat cuan besar. Amin. Karena ini saya berkata atas firman Tuhan. Oke, hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa, yang tidak biasa, tapi ini biasa dialami oleh orang. Semua orang mengalami ini, yang namanya masalah. Tapi enggak semua orang menganggap masalah adalah sebuah masanya Allah bekerja, betul? Hari ini kita belajar sebuah rahasia. Masalah adalah masa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Ini adalah ayat yang mendasari untuk kita semua, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, saudara. Ada gambarnya Daud dan Goliat. Yang menangnya itu yang kecil, yaitu Daud. Karena apa? Daud menganggap bahwa masalah itu boleh besar, tapi Tuhan lebih besar dari masalah yang ada. Artinya Tuhan sanggup menyelesaikan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Kita baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, masalah adalah sesuatu hal yang baik, setuju? Dan semua orang nggak mau ngalamin masalah, tetapi masalah itu harus tetap ada. Di dalam dunia ini ada kehidupan itu yang pasti ada 3. Tua, yang pertama tua itu pasti, mati itu pasti. Yang ketiga masalah itu pasti. Kita sakit jadi masalah, kita mengalami kerugian masalah, kita diberkati juga kadang jadi masalah juga. Ada rasa kurang, rasa nggak puas, masalah. Nah, masalah itu adalah sesuatu keadaan yang tidak baik yang dialami dan yang terjadi oleh seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya dan tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga ini harus membutuhkan yang namanya solusi atau perbaikan. Betul? Dan semua manusia ternyata tidak menghendaki namanya masalah. Semua orang berusaha menghindari masalah, namun masalah akan tetap datang dalam kehidupan manusia. Karena itu hal yang pasti, setiap orang pasti ngalamin masalah. Setiap orang nggak bisa menghindar dari masalah. Ada apa sebenarnya? Mengapa harus diizinkan ada masalah di muka bumi ini? Mengapa harus diizinkan ada masalah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita? Semua manusia termasuk pendeta, apalagi pendeta. Masalahnya banyak, saudara. Amin. Masalahnya banyak. Kalau saya lagi cerita-cerita sama pendeta-pendeta di forum gereja-gereja, banyak. Tapi kenapa kita pendeta bisa melewati masalah? Karena masalah menjadi masanya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa harus diizinkan ada masalah dalam kehidupan manusia? Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Bahwa masalah adalah sebenarnya menjadi sebuah sarana agar terlihat seberapa besar kualitas iman kita yang sudah kita bina selama kita hidup. Amin. Tema hari ini masalah adalah masa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara tetap dapat masalah. Tetapi konsep yang ada dalam diri kita harus ubah. Masalah adalah masa Allah bekerja dalam kehidupan saya, kehidupan kita. Amin. Nah, ayat yang mendasari juga yang kedua, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai masalah atau percobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan sebuah karakter, menghasilkan sebuah nasib. Ya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan bahwa ciptakan takdir melalui pikiran kita. Warga kerajaan sorga, di dalam diri manusia 80-90% bisa bertumbuh dan berkembang karena adanya proses masalah yang kita lewati dan diberikan solusi. Saya ulang sekali lagi ya. Saudara bisa bertumbuh besar sampai sekarang ini, itu ternyata 80-90% terjadi karena masalah. Masalah yang sudah diselesaikan oleh orang tua kita. Betul? Dan harus dipahami bersama bahwa ayat yang disampaikan ini tidak sedang bicara untuk makhluk lain, tetapi untuk makhluk yang bernama manusia. Dan ayat ini sedang menunjukkan bahwa seseorang sedang mengerjakan iman dalam kehidupannya. Kalau nggak ngerjakan iman, ayat ini nggak berlaku, saudara. Kalau kita baca ayat perikop ini, satu perikop, ini adalah orang-orang yang sedang mengerjakan iman, berjuang. Saat dia punya iman, maka dia bisa berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau punya masalah. Kenapa? Karena kita punya iman yang mampu melewati dan memenangkan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dari kecil kita dilahirkan, sudah ada masalah. Tapi orang tua kita memberi solusi. Baru lahir aja udah nangis. Dan orang tua harus kasih solusi. Ibunya harus kasih solusi. Entah langsung kasih ASI, entah langsung dipeluk, berikan kenyamanan. Lalu setiap bertumbuh pakai pampers, popok. Udah mulai nangis, ada masalah. Orang tua memberikan solusi. Entah ini pipis atau pup, betul? Atau haus. Nah, terus bertumbuh, ada masalah orang tua terus memberikan solusi, memberikan jawaban buat kita semua. Dan itulah yang saya sebut bahwa di dalam diri manusia ini bisa bertumbuh dan berkembang karena 80-90% karena ada masalah. Dan kita nggak bisa menghindar dari masalah. Nah, sekarang mengapa sih bahwa semua manusia itu harus diuji dengan masalah? Tahukah saudara bahwa Tuhan ini sudah menciptakan manusia karena manusia itu adalah produk yang berharga, mahal. Manusia itu adalah produk yang bernilai tinggi, amin. Saudara dan saya adalah produk buatan original yang Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa. Dibedakan bentuknya dari makhluk lain. Dikhususkan waktunya, enggak sembarangan. Tuhan sediakan dulu alam semesta diciptakan. Jadilah terang, jadilah gelap, ada tumbuhan, ada hewan. Semuanya ada, semua baru di hari keberapa saudara diciptakan? Hari ke-6, artinya saudara dikhususkan waktunya. Saudara ini segambar dengan serupa. Karena saudara adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang bernilai. Katakan dengan saya adalah orang-orang yang berharga. Saya adalah orang yang bernilai tinggi. Oleh karena itu saudara adalah orang-orang yang bernilai tinggi atau produk yang bernilai tinggi. Harus diuji. Saudara kalau jual emas, nggak sembarang, oh ya berapa emas langsung dibayar. Tapi harus diuji apakah ini emasnya murni atau tidak, berapa karat. Enggak sembarangan. Saudara dan saya hidup di muka bumi ini, Tuhan anggap saudara orang yang bernilai dan berharga. Oleh karena itu harus diuji. Masalah adalah sarana untuk apa? Untuk melihat seberapa besar kualitas produk yang bernilai dan berharga itu. Amin. Warga kerajaan sorga, kenapa harus ada ular di Taman Eden? Pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan mau lihat manusia atau saudara dan saya atau Adam dan Hawa sesungguhnya produk original yang berharga dan bernilai.
Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa tidak muncul langsung dikasih masalah, enggak. Tapi saat Adam dan Hawa masuk di Taman Eden, Tuhan memberikan pedoman-pedoman kehidupan. Tuhan memberikan arahan bagaimana hidup, nilai-nilai bagaimana kita hidup berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan menaruh manusia Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan apa? Mengusahakan hukum-hukum Tuhan supaya dikerjakan. Mengusahakan apa? Rancangan Tuhan yang harus dikerjakan. Dan memeliharanya. Oleh sebab itu barulah ditaruh atau buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan kasih aturan terlebih dahulu, arahan terlebih dahulu. Supaya Tuhan bisa melihat apakah manusia benar-benar orang-orang yang berharga dan bernilai yang pernah aku ciptakan ini. Warga kerajaan sorga. Nah sekarang kenapa sekali lagi Tuhan ini menciptakan masalah di dalam kehidupan kita? Tujuannya cuma satu saudara, agar kita bisa bertumbuh, agar kita bisa berkembang. Seperti harapan orang tua kepada anak-anak. Setiap masalah anak-anak adalah tanggung jawab orang tua, betul orang tua? Anak-anak dia nggak tahu dia sedang bermasalah, tetapi diarahkan oleh orang tua supaya mengerti masalah dan ini solusi. Dan satu tujuan Tuhan kenapa di muka bumi ini ada masalah dalam hidup manusia. Tujuannya adalah supaya kita bisa bertumbuh, bisa berkembang dan berbuah. Itu saja. Jadi begini, kalau nggak ada masalah saya nggak bisa bertumbuh. Betul sekali. Wah, ngeri juga ya Pak Gembala. Saudara harus ubah cara berpikir kita bahwa masalah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Masalah itu diizinkan supaya Tuhan melihat apakah ada iman di hati kita. Apakah ada kualitas di dalam diri kita. Karena kita bukan orang sembarangan. Kita bukan makhluk sembarangan. Kita makhluk yang tercipta dipilih oleh Tuhan. Punya harga yang mahal, punya nilai yang mahal. Amin. Kita adalah bibit-bibit unggul yang diandalkan oleh Tuhan. Coba saudara, saya mau tanya kepada kita semua. Saudara kalau tanam pohon buah, ada dua. Yang satu ditanam di dalam rumah. Yang satu lagi pohon buah ini ditanam di luar rumah. Yang di luar rumah, kehujanan, kepanasan, kena debu. Yang pohon buah ditanam di dalam rumah, tidak kehujanan, tidak kena debu, tidak kepanasan. Dari kedua ini mana yang bisa bertumbuh? Pohon buah di dalam rumah apa di luar rumah? Kenapa saudara? Dia kena kepanasan, kehujanan loh saudara. Mana yang bisa bertumbuh? Di luar rumah. Kalau kita sudah tahu itu artinya saudara, ternyata jangan kita mencari zona nyaman. Sebab zona nyaman membuat kita tidak bertumbuh. Tidak bisa berbuah, tidak bisa berkembang dan dinikmati orang. Tetapi setiap masalah datang, ini yang membuat aku bisa bertumbuh dan berbuah. Bukankah ini pelajaran yang orang tua saya dulu berikan kepada saya waktu saya ada masalah, orang tua memberikan solusi kepada saya. Sehingga saya bisa bertumbuh sampai sekarang ini. Menjadi orang tua juga. Dan orang tua mewariskan. Tidak mungkin anaknya kalau ada masalah orang tua tidak kasih solusi, betul? Semua orang tua kalau anak-anaknya masih SD, SMP, SMA, masih kuliah, mereka ada masalah, pasti anaknya ngomong ke orang tua. Betul? Dan sebagai orang tua yang baik, sebagai serupa dan segambar dengan Tuhan, pasti orang tua berkata, nih papa mama kasih solusi. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Artinya di sini bahwa Tuhan menciptakan kita dan mengizinkan masalah untuk supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Amin. Jangan takut masalah. Jangan takut kepanasan, jangan takut kehujanan, jangan takut debu. Jangan takut masalah artinya. Karena itu yang membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang. Amin. Nah sekarang ada dua jenis masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita sama-sama menganalisa saudara. Yang pertama masalah yang datang dengan sendirinya tanpa direncanakan. Lalu yang kedua adalah masalah yang datang karena perbuatannya sendiri.
atau direncanakan. Mana yang saudara lebih suka? Saya yakin saudara di sini adalah senior pengalaman-pengalaman. Mana yang saudara alami? Masalah yang datang dengan sendiri tanpa direncanakan, atau saudara buat masalah karena perbuatan saudara sendiri, dan saudara merencanakan masalah dalam hidup saudara. Wow. Apa bedanya masalah yang tanpa direncanakan sama direncanakan? Masalah yang datang tiba-tiba sama masalah yang saudara sudah setting. Mana yang lebih berat saudara? Silakan jawab. Kita lihat perbedaannya ya, saya buat tabel. Masalah yang disengaja dan dibuat, ini akan cenderung biasanya kompromi sama dosa. Dan masalah yang dibuat sendiri, rasa takut, cemas, rasa bersalah, dan membutuhkan pertobatan. Lalu membuat level iman jadi downgrade, karena kita membuat masalah. Lalu akan mengalami intimidasi dalam diri kita. Lalu pasti akan merusak rencana Tuhan di depan. Karena kita yang buat masalah. Lalu membuka celah bagi roh jahat lebih besar. Atau bisa malu, takut bercerita kepada orang lain. Dan akhirnya orang tersebut hidup dalam masalah yang tidak akan terlepaskan, terikat dalam kehidupan masalah. Lalu bedanya dengan masalah yang datang tidak diduga. Orang yang mengalami masalah tiba-tiba pasti fokusnya mencari jalan keluar, betul? Dan lebih mudah berkomunikasi dengan Tuhan, tiba-tiba refleks, ya Tuhan, kenapa aku ngalamin masalah, tolonglah aku Tuhan. Lalu apalagi, mudah untuk mencari dukungan orang lain. Tiba-tiba, Pak Gembala atau Papa, Mama, aku dapat masalah nih, atau orang yang terdekat. Oh ya, dicari solusi. Kan berani, karena masalah datang dengan tiba-tiba. Dan masalah yang datang tiba-tiba tanpa direncanakan, ini akan membuat level iman kita meningkat. Yang nggak tahu jadinya tahu. Lalu semakin mengerti akan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Lalu apalagi membuat diri kita berkembang akan ide-ide yang baru yang lebih besar. Lalu kesempatan untuk mempraktekkan kuasa Tuhan dalam diri kita. Jadi kalau ada masalah tiba-tiba datang, aku percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan ada dalam diriku. Masalah yang kuhadapi aku jalani dengan kuasa Tuhan. Dan aku percaya bahwa kuasa itu akan menyelesaikan masalah demi masalahku. Amin. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang saudara lebih banyak yang mana? Lebih banyak masalah yang dibuat saudara sendiri atau masalah yang datang tidak diduga? Saya percaya saudara adalah senior-senior yang punya pengalaman masalah-masalah. Tapi saya berharap masalah itu datang dengan sendirinya saudara. Saudara nggak usah buat masalah itu akan ngantri datang sama saudara. Kenapa masalah itu akan membuat saudara untuk memaksa saudara untuk saudara bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi harus dengan cara yang benar. Masalah harus menjadi Allah bekerja. Saudara akan bertumbuh dan berkembang. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, hari ini Tuhan mau supaya kita sama-sama melihat bahwa masalah itu dengan benar. Mata kita harus melihat masalah dengan benar. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia, wah, kita akan semakin terpuruk. Pada intinya bahwa tidak ada seorang pun yang mau hidup mengalami masalah, betul. Tapi pesan firman Tuhan hari ini membawa kita, entah itu masalah yang kita buat, entah itu masalah yang datang dengan tiba-tiba, hari ini Tuhan mau bersama, harus bisa kita lewati dua-dua masalah ini. Jangan pernah takut. Biasanya ya, masalah dibuat, ini kalau masih zona nyaman susah untuk terlepas. Tapi hari ini firman Tuhan sama-sama kita lewati masalah yang dibuat atau masalah yang tidak dibuat, yang datang dengan sendirinya. Kita harus lewati masalah gitu, amin.
Karena Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berkembang di dalam kehidupan ini. Amin. Mulai hari ini saat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama buka mata kita. Kita melihat bahwa saat kita menghadapi masalah atau masalah di depan nanti, kita harus melihat bahwa masalah adalah artinya masalah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat masalah, itulah yang akan menentukan kita mampu menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat masalah sebagai ancaman, ini gua terpuruk, gua nggak bisa bangun lagi, maka itulah yang akan kita alami. Tapi saat ini, saat mendengar firman Tuhan, saat kita melihat masalah, mengalami masalah, lihatlah sebagai masalah itu sebagai sarana untuk supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Amin. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 15, kita baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama apa? Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Kalau kita melewati masalah, memenangkan masalah, kita bukan bicara tentang apa dan berapa, tapi kita bicara tentang how, kita bicara bagaimana. Amin. Karena kenapa saudara, bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah sebenarnya dengan uang, nggak bisa. Dengan orang-orang nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan adalah bagaimana kita membuat masalah menjadi masa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan ini rahasia terbesar. Masalah di dalam diri orang percaya harus menjadi masa Allah bekerja. Ya, ada top secretnya. Ada 3 rahasia arti hidup dalam masa Allah bekerja. Ya, kita lihat sama-sama ya. Supaya setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mengalami masalah. Ingat ketiga arti rahasia hidup dalam masa Allah. Ya, yang pertama adalah masa Allah bukan masalah ya, harus terpisah, ada spasinya nih. Artinya ada cara Tuhan harus bekerja dalam hidup kita, amin. Saudara dan saya sebenarnya sudah ditakdirkan hidup dalam rancangannya Tuhan, jangan di luar rancangannya Tuhan. Semakin kita terpuruk, hidup dalam masalah. Ayat Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa saudara? 1, 2, 3. Amin. Kalau saudara lihat ayat ini mengatakan bahwa harus ada cara Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau cara Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, maka yang kita alami adalah rancangan kecelakaan. Dan ini sudah dinubuatkan. Dan ini sudah digariskan. Kalau di luar rancangan Tuhan, maka kita akan mengalami rancangan kecelakaan. Tetapi kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, masalah apapun kita kembali dengan cara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Sudah pasti kalau damai sejahtera hasilnya selalu baik, dan selalu baik, selalu berhasil, selalu untung. Amin. Karena kita hidup dengan caranya Tuhan dalam kehidupan kita. Warga kerajaan sorga, kita semua sudah jelas semuanya mengalami yang namanya masalah. Jadi nggak bisa menghindar dari masalah. Ya, sebisa mungkin jangan buat masalah. Ya, sudah jelas kita semua sudah ditakdirkan untuk mengalami masalah, untuk menghadapi masalah. Dan tidak ada masalah yang rasanya nikmat. Walaupun kita sedang mengalami masalah di depan makanan nikmat, tetap aja tidak nikmat saudara. Semua masalah itu rasanya nggak baik. Semua masalah rasanya nggak enak, betul? Bahkan masalah yang kita hadapi membuat kita bisa-bisa nggak bisa makan loh. Bener nggak? Bisa-bisa nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja di kamar.
Karena ada masalah diem aja, bahkan bisa sakit. Ya, sakit lambung, sakit perut, sakit kepala, migrain, sakit di sana, sini juga sakit. Sakit kanker, kantong kering. Yuk mari sama-sama kita berpikir bersama sekarang. Kalau menurut saudara, mengapa ya ada rasa nggak enak, bahkan sakit di tengah masalah? Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, ciri-ciri orang yang menghadapi masalah dan berkata nggak kuat lagi, mulai takut, mulai gelisah, bahkan mual, sakit, cemas, sulit tidur, nggak bisa makan, sakit kepala, sakit lambung, sakit di hati, sakit di sini, sakit di sana, sakit di sono. Artinya saudara tahu saudara, artinya kita tidak bisa lagi menggunakan cara kita. Artinya kita harus gunakan cara Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah sampai level seperti itu, saudara jangan diem, saudara harus tenang. Saudara ingat khotbah hari ini. Gue udah parah nih masalah nih. Gak bisa makan, gak bisa ini, ngerasain gak enak. Tenang, komunikasi sama Tuhan. Tuhan ampuni aku dalam masalah ini aku pakai cara aku sendiri. Ampun ya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, aku mau serahkan masalah ini kepadamu. Saat saudara sudah mulai mengatakan itu perlahan-lahan, ada hukum supranatural kerajaan sorga mulai masuk di dalam dirimu. Perlahan-lahan memulihkan dirimu dulu. Memulihkan bagian dalam mesinmu, hatimu dibereskan sama Tuhan. Pikiranmu sudah tidak pikir negatif. Tiba-tiba sudah mulai bisa makan. Sudah mulai bisa tersenyum. Karena kita sudah menjumpai Tuhan, memanggil Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Tiba-tiba kita udah bisa makan, bisa ngobrol, bisa mulai semangat kerja. Karena kita sudah mulai berjalan di dalam cara Tuhan. Amin. Jadi kalau masalah kita sudah berat, ingat ada Tuhan, ada cara Tuhan. Artinya sudah habis, sudah game over caramu di tengah masalah. Itu sebabnya kita butuh cara Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itulah masalah harus dirubah menjadi masa Allah bekerja. Amin. Kalau di situ posisi kita harus ambil waktu yang namanya waktu tenang saudara. Dan berkata aku sudah gak bisa lagi dengan caraku sendiri. Ampuni aku Tuhan, aku berserah. Aku percaya kepadamu. Dan kau akan bertindak atas hidupku. Sejak itu peristiwa itu, kau akan melihat cara Tuhan mulai perlahan-lahan bekerja. Tidak langsung instan, perlahan-lahan membentuk. Tuhan itu kan kerja tidak murahan saudara. Dia beresin hati kita dulu, beresin pikiran kita dulu. Baru semua berkat yang depan mata, perlahan-lahan frekuensi itu akan mengikuti. Frekuensi berkat itu akan masuk. Saat energi positif masuk, frekuensi yang lemah sudah mulai frekuensi itu semakin kencang dan menarik seperti magnet, menarik keberhasilan, keberuntungan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu cara kerjanya saudara. Warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu masa Allah bekerja harus mulai dipahami dengan cara Tuhan yang harus kita lakukan. Maka masalah itu akan terselesaikan dengan happy ending. Amin. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar dibanding rencana manusia. Jika kita tidak mengerti, sudah sampai titik nggak ngerti, sudah marah, nggak terima, udah mentok, pusing kemana-mana sampai nggak bisa makan. Boleh jadi karena kita tidak tahu bahwa Tuhan menyimpan rencana yang lebih baik, yang lebih indah untuk kita bisa selesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, cara Tuhan itu lebih besar, lebih kuat. Ketahanannya jauh lebih lama, saudara. Kalau saudara ngalamin masalah, saudara bisa kuatnya berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu. Semakin lama saudara pakai cara sendiri, saudara bisa sakit. Kalau sakit, lama-lama taruhannya nyawa saudara. Karena Tuhan itu enggak setting saudara mengalami masalah untuk sekarat, untuk taruhannya nyawa. Tuhan itu meng-setting saudara mengalami masalah
untuk saudara bertumbuh dan berkembang. Itu tujuan awal. Kenapa harus ada sakit, terpuruk, bahkan masuk rumah sakit karena ada masalah? Itu semua karena saudara menyimpang. Konsep saudara berubah. Masalah itu membuat saudara bertumbuh dan berkembang, bukan semakin terpuruk. Kalau sudah mulai terpuruk berarti saudara sudah pakai cara saudara sendiri. Saudara harus kembali bahwa cara Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih ketahanannya lebih kuat, supaya saudara tetap hidup. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Artinya cara Tuhan memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada cara diri kita sendiri, saudara. Betul? Mengapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan, saudara? Saudara, ini saya bawa tisu ya, kotak tisu. Menurut saudara ini ringan atau berat, saudara? Menurut saudara saya bisa mengangkat ini 5 menit? Bisa. 1 jam? Bisa. 6 jam? 1 hari? Ini udah mulai begini nih. Tidak kuat, saudara. Karena saya menggunakan dengan cara saya sendiri. Saya nggak bisa ngangkat. Berat. Masalah yang kita hadapi sering kita coba sehari, 2 hari, seminggu, kita terus angkat. Kita gunakan cara kita, harusnya kita gunakan cara Tuhan. Cara Tuhan memiliki kekuatan jauh lebih besar, lebih bertahan lama. Amin. Ingat waktu Musa lagi berperang, kanan kirinya ditopang oleh siapa? Guru skala minggu? Siapa? Zakeus, bukan Zakeus sama yang naik pohon. Yunus, bukan, itu mah yang di perut ikan. Harun dan Hur. Ditopang, saudara, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan cara Tuhan. Coba kalau Musa, gak usah, saya sendiri, sorry gak usah ngerepotin, gak usah. Hancurlah itu, perang, kalah. Artinya kita butuh cara Tuhan. Seberapa hebat kita mau menanggung masalah kita, gak bakal kuat, saudara. Tidak membuat saudara bertumbuh dan berkembang. Yang membuat saudara bertumbuh berkembang, masalah harus dengan cara Tuhan. Karena cara Tuhan mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan saudara. Amin. Nah, saya harus latihan, saudara. Ya, inilah yang dinamakan latihan rohani. 1 Timotius 4 ayat 4 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani, latihan ibadah mengandung janji hidup ini dan hidup yang akan datang. Fokus kita adalah kehidupan rohani. Tuhan mau bahwa kalau kita punya latihan rohani, kehidupan rohani setiap hari, maka masalah apapun yang ada dalam diri kita, itu akan menjadi kecil. Amin. Kalau saya punya latihan rohani setiap hari, saya mau ngangkat ini 2 hari juga, saya bisa selesaikan, saudara. Mengangkat masalah seminggu, saya bisa atasi. Karena kapasitas manusia rohani saya lebih besar dibanding masalah yang ada. Saya melihat masalahnya kecil. Karena kehidupan rohani saya terlatih dengan baik, otot-otot rohani terbentuk. Saat saya melihat masalah, mudah. Amin. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Kita butuh cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah akan menjadi masanya Allah bekerja dengan cara Tuhan. Apakah saudara masih mau menghadapi masalah dengan cara diri sendiri? Itu akan membuat saudara semakin terpuruk, saudara. Tujuan Tuhan masalah harus dengan cara Tuhan, baru membuat saudara bertumbuh dan berkembang. Nah, sekarang yang kedua, masa Allah, rahasia yang kedua adalah masa Allah artinya ada di komunitasnya bersama dengan kita. Oleh karena itu di 10 ayat 25 bilang begini, saudara. Kalau kata janganlah berarti jangan sekali-kali nggak lakukan. Kalau saudara lakukan, maka saudara akan mengalami hal yang tidak baik. Kita baca 1, 2, 3.
Janganlah kita ayat ini ada di ruang lingkup masalah. Di dalam masanya Allah bekerja. Saudara, kalau saudara keluar dari komunitas rohani, tidak ikut ibadah, tidak ikut kersel, tidak ikut ibadah, kata jangan ini hati-hati, attention. Saudara kalau dapat masalah, saudara akan mengalami hal yang buruk. Tidak membuat diri saudara bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau saudara ada di rumah Tuhan, ada di komunitas seperti ini, saudara, bukan saudara saja yang ditolong oleh Tuhan, tetapi saudara-saudara seiman di sini, pelayan-pelayan akan mendukung saudara untuk saudara bisa bertumbuh dan berkembang. Amin. Nah, saya melihat bahwa ada survei saat ini ya saudara, bahwa tingkat penetrasi internet, ini saya ambil dari survei dari asosiasi yang namanya APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang mengatakan bahwa di kondisi akhir zaman ini kita tahu bersama bahwa kita sedang hidup hampir dikuasai oleh dunia media. Tercatat dari asosiasi APJII ini bahwa 2024, saudara tahu populasi di Indonesia 278.696.200 jiwa. Tapi pengguna internet 221, artinya 79,5. Ini 2024 saudara. Dan ini menaik 2025, hampir mencapai 90% saudara. Tahukah saudara kondisi seperti ini? Manusia cenderung kurang berada di dalam komunitas rohani. Mereka meremehkan atau mengalihkan semuanya kepada media sosial. Mereka lebih sibuk menerima atau melihat informasi-informasi, konten-konten, market-market yang ada, dan berita-berita yang ada, yang kurang menggiring manusia untuk berada dalam komunitas rohani. Tahukah saudara kalau masalah dan saudara tidak ada di komunitas yang benar rohani, maka masalah itu tidak membuat saudara bertumbuh dan berkembang, tapi membuat saudara terpuruk. Nah, coba kalau saya tanya ya, saat saudara membawa handphone, di dalam satu hari 24 jam, kira-kira berapa banyak yang saudara ambil hal-hal positif di dalam media sosial? Atau saudara lebih banyak melihat dan menonton hal-hal perkara-perkara yang dibuat-buat, lalu hal-hal yang negatif, yang ada di media sosial? Apakah saudara tidak tahu bahwa saudara sebenarnya sedang dimuridkan secara tidak sadar, sedang dimuridkan oleh media sosial yang membuat saudara kurang minim kualitas untuk memenangkan masalah-masalah yang saudara hadapi? Kondisi seperti ini harus kita sama-sama lihat saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua, setelah kita melihat ini semua saudara, mari kita sama-sama jaga komunitas rohani kita. Kita harus tetap berada di dalam komunitas rohani. Demi keamanan saudara, demi kebaikan saudara, demi keselamatan saudara. Saudara, kita semua pasti ngalamin masalah, tetapi kita harus jadikan masalah menjadi sebuah masanya Allah. Yang kedua, harus ada di dalam komunitas rohani. Saudara, kalau saudara dalam komunitas rohani, saudara bukan saja diingatkan, bisa saling cerita, saling membangun, tetapi saudara, saat saudara tidur, saudara didoakan oleh departemen doa. Betul? Didoakan saudara lagi tidur, dilepaskan kuasa Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, dicabut semua roh-roh yang tidak berkenan. Tiba-tiba saudara bangun segar, saudara sehat. Karena apa? Ada komunitas rohani yang dikerjakan di dalam departemen doa dan komisi-komisi yang ada. Saya percaya gembala-gembala komisi juga mendoakan domba-dombanya, bukan? Amin. Mensupport domba-dombanya, betul?
Departemen doa di sini rutin setiap minggu, bahkan setiap hari mendoakan keluarga besar GBKHC. Supaya apa? Supaya tetap dalam lindungan Tuhan. Supaya saat ngalamin masalah bisa menyelesaikannya dengan penuh damai sejahtera, tenang, dan penuh kemenangan. Dan itulah saudara, ini adalah ruang masa Allah bekerja di komunitas rohani. Jangan pernah kita tinggalkan. Dan tidak bisa digantikan dengan komunitas lain, gak bisa saudara. Coba sama-sama sekarang kita cek sama-sama diri kita, apakah kita di luar komunitas rohani atau kita di dalam komunitas rohani. Kalau di luar komunitas rohani maka masalah bahkan terus mengurung hidup kita dan membuat kita semakin terpuruk. Dan ini gak ada solusinya. Amin. Kitalah harus yang menjadi pelopor saudara. Harus berada dalam komunitas. Jangan saudara datang ke gereja, datang dan pergi sesuka hatimu, teganya di kau. Nah ini harus kita sama-sama pelajari bahwa kita harus di tengah kondisi seperti ini yang mencoba merusak kita. Kita harus kembali berada di masanya Allah di komunitasnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mau mengatakan amin. Amin. Ini yang Tuhan mau. Sekarang yang ketiga ya saudara, yang terakhir ya. Ini saudara baca dulu sebelum terakhir. Kondisi akhir zaman saat ini banyak orang-orang yang terhilang dan meninggalkan komunitas yang benar dan lebih memilih sendiri dengan media digitalnya. Danger saudara, ini bahaya saudara. Akhir zaman ini kita harus semakin kuat merespon dan berada di dalam komunitas rohani. Yang setuju katakan amin. Jika tidak maka kita akan keluar dalam masa Allah yang seharusnya bekerja di dalam diri kita. Ini pesan Tuhan. Ini yang ketiga saudara. Masa Allah artinya ada kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Amin. Dalam keluarga, anak-anak, kalau kau punya masalah, papa mama harus hadir bersama denganmu. Pasti dikasih solusi. Betul? Masalah akan bekerja dalam diri kita saat kita membawa diri kita selalu bersama dengan Tuhan setiap hari. Saudara, ini saya sekarang suka meneteskan air mata saya saat saya membaca Yohanes 17. Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus dari lubuk hati yang paling dalam untuk kita semua. Dan ini ayat yang satu yang saya ambil, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku Tuhan. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Warga kerajaan sorga, kalau saya mau bertanya menurut saudara, Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang mati atau yang hidup? Serius, Tuhan Yesus itu Tuhan mati apa Tuhan hidup? Serius. Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, artinya Tuhan kita sudah nggak ada di kuburan lagi, betul? Betul? Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke sorga dan menghadirkan rohnya di dalam hidup kita. Kita tidak lagi menyembah Tuhan yang mati. Karena Tuhan kita tidak ada di kuburan lagi saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, maka sudah seharusnya Tuhan itu bisa kita ajak hidup bersama. Katanya Tuhannya hidup. Kita ajak hidup bersama setiap hari. Benar? Kalau kita sedang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menurut saudara Tuhan itu dengar atau tidak? Tuhan itu dengar karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kalau kita berkomunikasi, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan dengar enggak? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita sangat beruntung loh ada di gereja ini sebagai orang percaya punya Tuhan yang hidup. Dibanding yang lainnya, wah.
kepercayaan yang lain. Kita masih doa sama nenek moyang yang ada di kubur. Sekarang kita punya keyakinan berdoa kepada Tuhan yang hidup. Tapi kita sia-siakan, kita nggak berdoa, jarang memuji Tuhan, jarang mengucap syukur, jarang menyembah. Apa ini saudara? Katanya Tuhan yang hidup. Kita jarang berdoa, jarang mengucap syukur, jarang memuji Tuhan, jarang menyembah Tuhan. Padahal kita Tuhan yang hidup. Kita nggak sedang berdoa sama nenek moyang kita, berilah aku umur panjang, berikanlah. Gak dengar dia saudara, tapi kita sedang berdoa sama Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit, yang memberikan kepastian, yang pasti-pasti aja. Saudara, amin. Saudara tidak mengundang Roh Kudus, tidak mengundang Tuhan dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Ya Tuhan, aku undang kau masuk dalam keluargaku. Aku undang kau masuk dalam pekerjaanku. Saudara, setiap hari saat saya tahu Tuhan yang hidup, setiap hari saya undang Tuhan hadir bersama dengan saya. Setiap hari saudara. Kalau enggak cukup di rumah, saya di jalan, bawa motor, bawa mobil. Ya Roh Kudus, aku undang kau hadir bersama denganku. Diberkati enggak diberkati enggak apa-apa, yang penting aku bersama denganmu Tuhan Yesus. Pada saat kita mengundang Roh Kudus, enggak mungkin enggak diberkati saudara. Enggak mungkin ada masalah dibiarin. Karena kita mengundang Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Kalau Tuhan kita benar-benar hidup, tapi berdoa jarang, memuji Tuhan jarang, menyembah Tuhan jarang, mengucap Tuhan jarang, apakah menurut saudara, apakah bagus seperti itu saudara? Contohnya begini saudara, orang tua tuh masih hidup, ajak ngobrol orang tua, punya family time sama keluarga. Amin. Jangan semuanya mentang-mentang era digital marketing, media sosial. Semua makanan udah di situ. Semua seberapa ya? Pada papa, mamanya ada di ruang tamu, dia ada di kamar. Semua ini. Di dunia ini sudah berubah saudara. Nah, mumpung masih ada orang tua, aja komunikasi baik-baik. Amin. Mumpung ada Tuhan yang hidup, setiap pagi bangun mengucap syukur sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berharap sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah ini Tuhan, aku berdoa buat istriku, buat suamiku, buat anak-anakku Tuhan, aku berdoa buat ini. Saat saudara berdoa itu Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang hidup mendengar doa kita. Dan malaikat, karena dia tiap hari berharap samaku, tolong malaikat kasih jawaban doa buat dia nih. Karena dia tahu bahwa aku hidup, kasih jawaban, kasih berkat buat, kasih kangtau, kasih rejeki, kasih kesehatan, kasih kesembuhan. Karena dia tahu aku Tuhan yang hidup. Amin. Nah, selama kita sudah percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka sebenarnya kita sudah mendapat kesempatan, peluang emas, peluang besar, atau jaminan bisa menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Amin. Sekarang yang terakhir ya, ciri-ciri orang yang suka menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan hidup. Ciri-cirinya adalah dia suka doa. Amin. Dia suka memuji Tuhan yang hidup. Dia suka menyembah Tuhan yang hidup. Dia suka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Jangan cuma teori. Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup? Perbanyak komunikasi kita sama Tuhan. Perbanyak kita memuji Tuhan. Jangan memuji diri sendiri, gak boleh kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan, biarlah orang lain yang memuji dirimu. Jangan dirimu sendiri, jangan mulutmu yang memuji, kata Amsal seperti itu. Oleh karena itu, kita harus kasih lihat buah itu. Supaya orang lain yang akan memuji kita, amin. Warga kerajaan sorga. Oleh karena itu di penghujung khotbah ini, Tuhan ingatkan kita apa saudara? Bahwa mulai saat ini kalau kita mengalami masalah apapun, saudara harus ingat pesan ini, bahwa masalah
adalah artinya masa Allah bekerja dalam diri kita. Amin. Yang pertama apa? Harus ada cara Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bukan cara kita. Yang kedua, harus perkuat komunitas rohani. Harus perkuat. Yang belum masuk dalam kersel, masuk dalam kersel. Yang belum masuk, ada di sini ada ibadah pria, ada ibadah dewasa muda, ibadah sekolah minggu jangan ya, itu buat anak sekolah minggu ya, buat saudara ya. Ibadah PBI, datang PBI malam ini jam 7, betul ya Pak Gembala. Ada ibadah WBI, datang ibadah WBI. Jangan datang di ibadah PBI. Datanglah ibadah yang udah ada ditetapkan. Bangun komunitas, engkau akan semakin diperkaya. Pada saat ada masalah, engkau semakin mudah untuk melewati masalah demi masalah. Amin. Dan jangan lupa, masalah yang artinya kita harus mengajak Tuhan hadir dalam diri kita setiap hari. Jikalau itu kita pahami bersama-sama, maka saya pastikan masalah apapun yang kita hadapi, itu rasanya nikmat. Anggap sebagai sebuah kebahagiaan yang kita rasakan. Hingga kemenangan-kemenangan itu kita rasakan bersama. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama.